Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Vanessa Pitupulu, NPM 2040102048, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah pengantar oceanografi. Oceanografi berasal dari kata ocean atau samudra dan grafi atau gambaran yang berarti ilmu yang mempelajari tentang lautan. Oceanografi atau sering disebut marine science adalah cabang dari ilmu bumi. Lingkup dari oceanografi ini sangat luas, terdiri dari sistem biologi, fisika, kimia yang terjadi di laut, geologi dasar laut, hidrologi, meteorologi, dan geografi. Sejarah ilmu oceanografi sangat panjang dan dimulai pada masa prasejarah di mana manusia mulai memanfaatkan laut. Penelitian laut pertama adalah para pedagang seperti pedagang Polinesia, pedagang India, dan Arab yang mencatat pengetahuan pelayaran mereka tentang arus dan angin terutama di Samudra Hindia. Dalam perkembangannya, oceanografi sangat tergantung kepada riset atau penelitian. Ada beberapa era perkembangan oceanografi. Yang pertama, era oceanografi permukaan. Yang kedua, era eksplorasi laut dalam. Yang ketiga, era sistem survei nasional. Yang keempat, era metode baru. Yang kelima, era kerjasama internasional. Perkembangan oceanografi di Indonesia yaitu sebagai negara dengan potensi laut yang luar biasa. Yang kedua, tahun 1904, Koning Bengser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Materi pada pertemuan kedua memuat tentang atmosfer dan lautan. Atmosfer merupakan selimut tebal dari berbagai macam gas termasuk aerosol yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari 3 kelompok bahan yaitu partikel udara kering, bahan air atau air, uap dan es dalam bentuk awan, dan aerosol atau bahan padatan, contohnya debu. Adapun komposisi atmosfer yaitu yang pertama udara kering, yang kedua uap air, dan yang ketiga adalah aerosol. Perubahan suhu udara di atmosfer secara vertikal atau menurut ketinggian berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal. Perubahan suhu terhadap ketinggian dinyatakan dalam DT atau DZ. Adapun struktur lapisan atmosfer yaitu berdasarkan ketinggiannya atmosfer dibagi atas 4 lapisan yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Yang kedua, pengukuran suhu udara panas mulai permukaan bumi sampai ketinggian 30 km menggunakan radio Sinde. Yang ketiga, pada ketinggian 30-90 km menggunakan roket. Troposfer. Lapisan terbawah terletak pada ketinggian 0,0-18 km di atas permukaan bumi. Di daerah kutub sekitar 8 km dengan temperatur rata-rata 46 derajat Celcius. Di daerah ekuator sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata 80 derajat Celcius. Adapun yaitu stratosfer. Lapisan ini terletak di atas troposfer atau 18 km sampai ketinggian 50 km di atas permukaan bumi atau laut. 3 sublapisan dengan laju perubahan suhu yang berbeda, yaitu yang pertama stratosfer di bawah 18-20 km, stratosfer di tengah yaitu 20-35 km, dan stratosfer atas yaitu 35-50 km. Selanjutnya yaitu mesosfer. Terletak pada ketinggian 50-80 km, terjadi penurunan suhu menurut ketinggian atau gradien suhu, rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 meter. Penurunan suhu disebabkan karena mesosfer memiliki keseimbangan radioaktif yang negatif. Temperatur terendah di mesosfer. Di puncak mesosfer yang disebut mesopause yaitu lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer. Lautan. Proses pembentukan laut. Proses pembentukan laut berkaitan erat dengan proses terbentuknya bumi. Ada beberapa teori terbentuknya bumi. Yang pertama, teori Buchmann, terjadi tumbukan antara matahari dan komet. Yang kedua, teori Laplace, yaitu teori gas berputar-putar, planet-planet berbentuk dari cincin-cincin gas yang terlempar keluar akibat putaran. Adapun yang ketiga, teori planetesimal hypothesis, yaitu ada bintang lain yang melintang di samping matahari dan gravitasi
menarik sebagian massa matahari dan membentuk planet-planet. Yang keempat yaitu teori bintang kembar, yaitu ada dua matahari yang satunya meledak dan membentuk planet. Air laut. Air laut adalah larutan paling kompleks yang dikenal manusia. Air laut terdiri dari kurang lebih 97% air dan 3% garam, mineral, dan gas terlarut. Dengan kandungan 97%, maka sifat-sifat fisika air laut sangat dipengaruhi oleh sifat fisika air. Sedangkan untuk kimianya, sangat tergantung pada 3% zat terlarutnya. Pada pertemuan ketiga membahas tentang suhu lautan. Sumber energi panas utama yaitu matahari. Lautan memegang peran penting dalam hal pengaturan suhu di bumi. Dalam jumlah kalor yang sama, daratan akan lebih cepat terpanaskan sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan lautan. 1. Kapasitas panas laut yang lebih tinggi menyebabkan perubahan suhu bumi tidak ekstrem. Yang kedua, lautan dan es di lautan dapat memantulkan panas matahari. Yang ketiga, penguapan laut yang melepaskan panas dapat mencegah malam hari dari suhu yang sangat dingin. Adapun mekanisme transfer panas ke laut, yang pertama isolasi, yang kedua konduksi, dan yang ketiga ada adveksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu lautan yaitu yang pertama variasi lintang, yang kedua distribusi massa laut dan daratan, dan yang ketiga kondisi lautan terbuka dan tertutup, dan yang keempat ada arus. Adapun pola suhu lautan yaitu yang pertama variasi lintang, semakin ke kutub suhu lautan akan semakin berkurang. Yang kedua variasi belahan bumi, suhu lautan di belahan bumi bagian utara lebih hangat dibandingkan bagian selatan. Dan yang ketiga lautan dengan area tertutup. Lautan marginal pada area tropis lebih hangat daripada di lautan terbuka. Dan yang keempat ada arus laut. Arus laut hangat memberikan efek memanaskan, sedangkan arus laut dingin memberikan efek mendinginkan. Adapun materi pada pertemuan keempat yaitu gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak atau alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada angin, yang kedua geometri laut, dan yang ketiga ada gempa. Klasifikasi macam-macam jenis gelombang laut. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada dua macam gelombang laut, yaitu yang pertama gelombang laut pembangun dan pembentuk pantai, dan yang kedua gelombang laut perusak pantai. Yang kedua berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Gelombang yaitu gelombang kapiler, gelombang alun, dan gelombang pasang surut. Manfaat gelombang laut, yaitu yang pertama menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Yang kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang keempat, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Berikutnya tsunami. Tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya gelombang laut dengan panjang gelombang yang sangat besar, disebabkan baik oleh gangguan seismik atau oleh pergerakan massa sedimen dasar laut akibat gravitasi tidak stabil. Tsunami terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar air laut secara tiba-tiba. Ini terjadi karena tiga sebab, yaitu yang pertama gempa bumi, yang kedua letusan gunung berapi, dan yang ketiga adalah longsoran. Adapun materi pada pertemuan kelima yaitu pasang surut air laut. Pasang adalah naik dan turunnya permukaan laut disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi dari bulan dan matahari dan juga efek dari rotasi bumi. Adapun beberapa tipe pasang yaitu yang pertama, sebagian besar lautan di dunia umumnya mengalami 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah setiap hari. Yang kedua, tempo dan amplitudo pasang surut di pantai dipengaruhi oleh posisi matahari dan bulan. Berdasarkan posisi bulan dan matahari, ada 2 jenis pasang, yaitu yang pertama pasang purnama dan yang kedua pasang perbani. Faktor penyebab terjadinya pasang surut
Yang pertama menurut teori keseimbangan yaitu rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari. Menurut teori dinamisnya yaitu kedalaman dan luas perairan, dan yang kedua pengaruh rotasi bumi. Pengukuran pasang sangat bervariasi dalam skala waktu, mulai dari jam sampai tahunan akibat pengaruh dari banyak hal. Pengaruh pasang surut diamati oleh filsufat dari Bewinala dari abad kedua sebelum Masehi, di mana penjelasan mengenai prosesnya sudah dimulai sejak zaman Isaac Newton. Pasang surut berpengaruh terhadap kehidupan manusia terutama nelayan. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang materi, suhu permukaan laut, perairan Indonesia dan hubungannya dengan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu istilah yang menunjukkan pada peningkatan suhu rata-rata di atas permukaan air. Suhu udara rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Banyak ahli memperkirakan bahwa suhu rata-rata akan naik bertambah dari 1,4 derajat Celcius sampai dengan 5,8 derajat Celcius sampai tahun 2010. Sumber energi dari semua kehidupan di bumi adalah matahari yang memancarkan radiasinya menembus lapisan atmosfer bumi dalam bentuk gelombang panjang. Sebagian gelombang tersebut diserap oleh rumah kaca yaitu CO2, CH4, N2O, HFCS, SF4 yang berada di atmosfer. Rata-rata peningkatan suhu akan lebih cepat bila dibandingkan dengan waktu lampau. Para ilmuwan mencemaskan bahwa apakah masyarakat dunia dan ekosistem alam dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim yang terjadi. Dampak yang paling nyata dari pemanasan global sampai saat ini adalah perubahan iklim. Adapun materi yang ketujuh yaitu mencakup tentang suhu dan densitas air laut. Suhu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan yang terkandung dalam suatu benda secara alamiah. Sumber utama bahan dalam air adalah matahari. Kisaran relatif stabil pada daerah tropis karena cahaya matahari lebih banyak mengenai daerah ekuator daripada daerah kutub, yaitu suhunya. Densitas dalam pengertian singkatnya adalah kerapatan. Kerapatan di sini adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran setiap satuan volume benda. Adapun distribusi densitas yaitu dalam perairan dapat dilihat melalui stratifikasi oleh densitas secara vertikal di dalam kolom perairan dan perbedaan secara horizontal yang disebabkan oleh arus. Perubahan densitas dapat disebabkan oleh proses-proses. Yang pertama, evaporasi di permukaan laut. Yang kedua, massa air pada kedalaman kurang lebih 100 meter. Dan yang ketiga, di bawah lapisan terjadi perubahan temperatur. Pengaruh suhu dan densitas air laut. Karakteristik suhu air laut di daerah tropis, subtropis, dan kutub berbeda-beda. Daerah tropis memiliki suhu air lebih rendah dibandingkan suhu air laut di daerah subtropis. Hal ini karena faktor keawanan yang dimiliki di daerah tropis, banyak awan yang menutupi dibandingkan dengan daerah subtropik. Densitas didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas sampel dan juga tekanan air laut sebagai hasil kompresibilitas air. Ketergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut. Kesimpulan dari densitas air laut yaitu densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas serta semua proses yang mengakibatkan berubahnya suhu dan salinitas. Kenaikan suhu menurunkan densitas air laut dan menambah daya air laut. Demikianlah pembacaan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.